taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Marc Marquez memulai hari Minggu ini sebagai favorit utama untuk menang di Motorland Aragon, trek di mana ia telah menang 6 kali di MotoGP. Dengan kemenangan tahun 2024 menjadi salah satu yang paling istimewa dalam karirnya. Marc Marquez tiba Jumat ini di akhir pekan penting MotoGP. Juara dunia 8 kali itu menghadapi putaran ke-8 musim 2025 di salah satu bentengnya. Salah satu yang memberinya kegembiraan terbesar dan tempat ia memiliki kenangan terbaik. Sirkuit Motorland Aragon, tempat kemarin ia meraih pole, rekor lintasan, dan kemenangan sprint, ke-7 musim ini, dan tempat hari ini ia akan mencoba meraih kemenangan ke-7-nya di sirkuit ini dan yang ke-4 musim ini. Motorland adalah halaman belakang Marquez. Sebenarnya, Anda tidak perlu pergi jauh untuk menemukan momen hebat bagi pembalap Spanyol itu di lintasan Aragon. Tepatnya, kurang dari setahun yang lalu. Pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024, pembalap 93 itu meraih kemenangan pertamanya dalam sprint race. Format yang hadir di kelas utama pada tahun 2023, saat ia masih menderita akhir yang pahit di Honda. Dan pada hari Minggu, 1 September, ia meraih apa yang telah lama ia dambakan. Kemenangan pertamanya dalam balapan utama sejak Grand Prix Emilia-Romagna 2021, yang menandai kembalinya ia ke level teratas setelah cederanya pada tahun 2020. 1043 hari telah berlalu sejak Marquez terakhir kali merasakan kesuksesan di Misano. Kali ini, ia melakukannya untuk pertama kalinya bersama tim Gresini Racing, tim yang telah mempercayakannya pada tahap akhir karirnya di HRC, dan untuk pertama kalinya bersama Ducati. Saat ia bersiap untuk pindah ke tim pabrikan, yang terbukti sangat membuahkan hasil musim ini. Dengan demikian, pembalap asli Lleida itu mampu memanfaatkan salah satu sirkuit favoritnya untuk mengatasi masalah dengan Desmosedici GP23 yang sulit. Motor yang tidak selalu bagus untuk menang, yang bertepatan dengan GP24 yang dikendarai Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, selangkah lebih maju. Namun, jauh dari kesulitan, pembalap Katalan itu mendominasi edisi terakhir GP Aragon. Ia menang dengan selisih 2,9 detik pada hari Sabtu, dan 4,7 detik pada hari Minggu. Sementara itu, Maverick Vinales bukanlah pembalap KTM pertama yang melewati garis finish pada hari Sabtu ini. Tetapi ia adalah pembalap merek oranye yang paling optimis dan percaya diri dengan motor Austria tersebut. KTM punya potensi. Saya rasa kami hanya kekurangan beberapa detail. Pembalap Spanyol dari tim Red Bull Tech 3 KTM sekali lagi menunjukkan level kompetitifnya di stang RC16. Namun, kualifikasi yang buruk di grid menghukum Maverick Vinales, yang akhirnya melintasi garis finish sprint Grand Prix Aragon ke-7, 7,2 detik di belakang pemenang, Marc Marquez, tetapi kurang dari 3 detik dari tempat ketiga di podium, yang ditempati oleh Fermín Aldeguer. Senang? Dengan perasaan yang lebih baik dan akhir pekan yang cukup positif, simpul Marc. Sayangnya, di Q2, kami memiliki 2 ban yang rusak, yang naik ke atas tanpa alasan yang jelas. Bukan hanya saya telah melihat pengemudi lain dari berbagai produsen dengan masalah yang sama. Saya tidak tahu apakah itu ban tertentu. Tetapi kami harus memahaminya untuk besok dan mencoba untuk tidak memilih ban yang salah, keluh pengemudi Tech 3 itu. Saya tidak punya masalah traksi. Tetapi pagi ini saya punya 2 ban lunak yang tidak berfungsi dengan baik. Di sebelah kanan, motornya seperti pesawat yang berakselerasi. Tetapi di sebelah kiri, tanpa alasan yang jelas, saya kehilangan bagian belakang tanpa peringatan, jelasnya. Selain itu, motornya bagus, punya potensi, dan itu terbukti dalam balapan jarak jauh. Saat saya sendirian, saya bisa mengikuti garis saya dan melaju dengan kecepatan yang sama dengan para pemimpin. Lanjutnya, Marc Marquez meraih kemenangan dominan di Aragon GP Sprint, yang diadakan Sabtu ini di Motorland, mengalahkan saudaranya Alex Marquez, satu-satunya yang dapat bersaing dengannya dalam perebutan kemenangan. Fermín Aldeguer melengkapi podium, dan Pecco Bagnaia finish di urutan ke-12, pembalap Ducati terakhir. Prediksi tersebut terpenuhi tanpa keraguan. Tetapi Marc Marquez tampaknya ingin menambahkan sedikit kegembiraan pada sprint race di GP Aragon, di mana ia memulai dari posisi pole. Meskipun demikian, start pembalap Spanyol itu buruk dan ia harus bergantung pada tubuh Pedro Acosta untuk tetap berdiri dan mencapai posisi ketiga di tikungan pertama. Di belakang Alex Marquez dan Franco Morbidelli, yang memulai di baris depan dan memanfaatkan start buruk Marc, yang harus melepaskan diri dari pebalap KTM dan mengejar 2 orang di depan, yang memangkas setengah detik darinya di lap pertama. Sementara itu, Pecco Bagnaia,
yang memulai di posisi keempat, naik ke posisi ketujuh di beberapa tikungan. Bahasa Indonesia, setelah lap pembuka dengan Alex yang mengatur kecepatan panik dalam upaya untuk melarikan diri, Mark menyalip Morbidelli dan mulai menjauh dari saudaranya, yang bertahan hingga lap ke-6 dari 11 lap yang dijadwalkan. Ketika Gresini Ducati, dengan ban belakang lunak, seperti Mark, mulai melambat dan disalip oleh 93, yang pada lap ke-7 sudah memiliki keunggulan 1 detik, melesat menuju kemenangan ketujuhnya, dari kemungkinan 8, dalam balapan pendek pada hari Sabtu. Hanya di Silverstone Mark menyerahkan tongkat estafet kepada saudaranya Alex, yang finish kedua pada hari Sabtu. Sekarang Mark bahkan lebih menjadi pemimpin di kejuaraan dunia, dengan 208 poin, 27 lebih banyak dari Alex. Jadi apapun yang terjadi minggu ini, pebalap Lenovo Ducati akan memulai balapan sebagai pemimpin dari halaman belakangnya sendiri. Bagnaia, ketiga, sekarang tertinggal 84 poin di belakang rekan setimnya. Podium diselesaikan oleh Fermin Aldeguer yang luar biasa. Yang pertama di grid yang memasang ban belakang medium dan semakin kuat. Ia bertarung di awal dengan Pedro Acosta, yang melaju hingga posisi ketiga pada tahap awal, dan kemudian dengan Morbidelli. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengaku penasaran melihat pembalap Turki itu di kelas utama. Salah satu calon korban, Miguel Oliveira asal Portugal, mengatakan Toprak selamat datang di MotoGP. Laporan tentang kemungkinan kedatangan bintang World Superbike asal Turki Toprak Razgatlioglu ke MotoGP bertambah banyak pada hari Jumat ini di Aragon, ketika Direktur Tim Pramac, yang kemungkinan besar menjadi tujuannya tahun depan, memastikan bahwa pembicaraan masih dalam proses. Motorsport.com bertanya kepada Pecco Bagnaia apakah ia penasaran melihat juara SBK di kelas utama. Saya tidak tahu bagaimana menilai kemungkinan yang sedang dibicarakan ini. Juara dunia 2 kali asal Italia itu awalnya mengakui, Toprak adalah pebalap yang sangat kuat, seperti yang ditunjukkannya. Namun, ia berada dalam situasi yang optimal, di SBK. Di sana ia adalah pemimpin, baik ia maupun Nicolo, Bulega, mereka selalu membuat perbedaan. Jika ia datang ke sini tahun depan, ia akan melakukannya dalam situasi di mana ia harus bekerja sangat keras. Menurut pendapat saya, ia adalah pekerja yang baik, tetapi ia harus memulai dari awal, karena di sini kami tidak memiliki ban Pirelli. Kami memiliki motor yang berbeda dan jauh lebih kaku. Namun, sebenarnya saya sangat penasaran. Saya mengenal Nicolo dengan baik dan saya tahu seberapa cepat ia, katanya. Ada juga pembicaraan tentang Bulega yang akan melakukan uji coba di MotoGP tahun depan dan kemungkinan bergabung di masa mendatang. Saya pikir dia punya peluang. Nicolo adalah pembalap yang sangat tidak beruntung dalam perkembangannya, tetapi dia selalu sangat cepat, jadi keduanya layak mendapat tempat di MotoGP, katanya tentang dua bintang SBK tersebut. MotoGP 2025 akan memasuki seri ke-8, yakni seri Aragon yang digelar di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, pada 6 hingga 8 Juni 2025. Sirkuit ini menjadi favorit banyak rider tuan rumah, terutama pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez. Akhir pekan ini, Ducati sudah pasti ingin menang bersama Marquez. Pasalnya, mereka baru saja kalah 2 kali beruntun masing-masing dari Honda di seri Prancis dan dari Aprilia di seri Inggris. Terlebih, Aragon sudah seperti daerah kekuasaan Marquez. Aragon pertama kali menggelar MotoGP pada 2010, dan sempat menggelar 2 Grand Prix sekaligus pada 2020 akibat pandemi COVID-19, salah satunya dinamai Grand Prix Teruel. Pada 2023, mereka absen akibat hendak dirotasi dengan trek-trek di semenanjung Ibria lainnya. Namun, rencana rotasi ini batal sehingga Aragon kembali ke kalender MotoGP pada 2024. Aragon juga merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez di samping Sachsenring, Jerman. Alasannya cukup jelas, yakni karena sirkuit ini mengalir berlawanan dengan arah jarum jam dan memiliki banyak tikungan ke kiri. Nama Marquez bahkan sampai diabadikan di tikungan 10. Sampai saat ini, Marquez juga masih menjadi pembalap dengan kemenangan terbanyak di Aragon. Ia mengoleksi 7 kemenangan, yakni 1 di Moto2 dan 6 di MotoGP. Musim lalu, ketika masih membela Gresini Racing, ia bahkan menyapu bersih 2 kemenangan langsung, yakni di balapan sprint dan balapan Grand Prix dari pole. Di sisi lain, Andrea Dovizioso menilai situasi Francesco Bagnaia bisa menjadi lebih mudah jika tidak mendapatkan Marc Marquez sebagai rekan setimnya di Ducati. Menjelang bergulirnya seri MotoGP Aragon 2025 di Motorland Aragon, Spanyol akhir pekan ini, Ducati sedang disorot tajam terutama untuk Bagnaia. Sebagai salah satu andalan bersama Marquez,
Murid Valentino Rossi tersebut gagal mendulang poin dari balapan utama dalam 2 seri beruntun. Walau masih menduduki peringkat ketiga klasemen sementara dengan 124 poin, hasil ini jelas bukan hasil yang menggembirakan bagi Bagnaia yang dibekali motor terbaik. Bagnaia sendiri mengaku bahwa dirinya kesulitan dalam mengerahkan segenap potensi motor Desmosedici GP25 karena belum merasakan sensasi terbaik. Sementara itu, pembalap LCR Honda, Johann Zarco, membuktikan masih menjadi rider terkuat dari tim berlogo sayap tunggal itu sampai seri ke-7 MotoGP 2025. Zarco bahkan berhasil meraih 1 kemenangan dan 1 kali podium. Dia sukses memenangkan MotoGP Prancis 2025 dan finish kedua pada balapan MotoGP Inggris 2025. Pembalap berusia 34 tahun itu sukses mempersembahkan kemenangan untuk Honda setelah terakhir kali diraih Alex Rins pada MotoGP Americas 2023. Selain itu, Zarco juga menjadi pembalap Honda yang sejauh ini lebih konsisten daripada 3 pembalap lainnya. Direktur teknis tim HRC Honda, Romano Albesiano, menjelaskan mengapa Zarco tampil lebih baik. Adapun 3 pembalap Honda lainnya yakni Joan Mir dan Luca Marini, HRC Honda Castrol, dan Somkia Chantra, LCR Honda Idemitsu, masih begitu kesulitan dalam menemukan perasaan terbaik di atas motor. Zarco adalah pembalap yang kuat. Mereka semua, pembalap Honda lainnya, adalah pembalap yang kuat, kata Albesiano. Albesiano mengungkapkan bahwa Zarco adalah pembalap Honda yang paling PK dan mengatasi getaran yang ada pada motor RC213V. Namun Zarco tidak terlalu menderita dengan keterbatasan yang masih kami miliki. Terutama dalam hal getaran, ujar Albesiano menjelaskan. Getarannya aneh karena terkadang Anda melihat getaran besar dalam data dan pembalap tidak mengatakan apa-apa. Dan terkadang, dengan pengemudi lain, seperti yang terjadi di masa lalu, Anda melihat beberapa getaran, tetapi pengemudi tidak dapat mengemudi. Jadi ini merupakan campuran antara kepekaan terhadap getaran dan juga kemampuan untuk membatasinya, ujar mantan direktur teknis Aprilia itu. Albesiano kemudian mengharapkan DNA yang harus dimiliki Honda. Sangat sederhana. Anda harus sempurna dalam setiap aspek motor. Mustahil untuk memenangkan perlombaan jika Anda tidak melakukannya, kata Albesiano. Itulah mengapa Anda tidak bisa membuat konsesi besar di MotoGP. Marc Marquez menjauhkan diri dari kritikan rekan setimnya di Ducati Pecco Bagnaia, dengan menyatakan bahwa Jorge Martin punya alasan untuk melakukan apa yang dilakukannya. Jorge Martin berusaha keluar dari tahun kedua kontraknya dengan Aprilia. Dalam penampilan media pertama para pembalap di Silverstone, Pecco Bagnaia menyindir pembalap Spanyol itu, yang pernah bertarung dengannya untuk memperebutkan gelar juara selama 2 tahun sebelumnya, dan kalah pada tahun 2024. Kontrak memang harus dipenuhi, kata pembalap Italia itu. Banyak yang melihat permintaan ini sebagai pesan kepada Ducati di tengah rumor yang beredar tentang keluarnya juara dunia. 2 kali itu lebih awal karena ketidakmampuannya untuk bersaing dengan GP25. Selasa ini, di San Quirze del Valles, dekat Barcelona, Marc Marquez menghadiri pembukaan dealer Ducati, salah satu yang terpenting di Spanyol. Juara dunia 8 kali itu dengan sabar melayani puluhan orang yang berkumpul di acara tersebut, di mana ia sendiri datang dengan mengendarai Ducati Multistrada V4. Setelah melayani para tamu, Marc bertemu dengan banyak media yang hadir di toko, di mana ia berbicara tentang balapan akhir pekan, para pesaingnya, kepercayaan dirinya terhadap motornya karena dugaan masalah pada bagian depan, dan juga ditanya tentang Jorge Martin. Di Silverstone, Marc menghindari pertanyaan tentang juara 2024. Jika sudah versi Martin, saya akan memberikan pendapat saya, ungkapnya saat itu. Begitu pendirian pebalap Aprilia itu diketahui, Marc pun dimintai pendapatnya mengenai hal itu. Namun layaknya seorang penganut sayap kiri sejati, pebalap Ducati itu melakukan tipuan pinggang. Saya tahu apa yang terjadi di dunia MotoGP. Dan ketika saya membaca berita tentang Jorge Martin, dia pasti punya alasan dan penjelasannya. Dia menolak berkomentar mengenai masalah tersebut. Jadi, yang terpenting, mari kita berharap dia segera pulih dan kita bisa membawanya kembali ke lapangan sesegera mungkin, katanya. Topik hangat lainnya minggu ini adalah dugaan keinginan ibu Marc terkait gelar MotoGP, ketika diklaim bahwa Roser Alenta lebih suka Alex Marquez yang memenangkannya. Hari ini saya akan pergi ke Cervera dan makan malam dengan ibu saya. Saya akan bertanya kepadanya apa yang terjadi dengan keinginannya agar Alex menang, katanya, setengah bercanda, atau tidak. Sementara itu, meski mengalami kesulitan di Silverstone, Maverick Vinales berharap dapat kembali mendapatkan performa terbaiknya bersama KTM di Motorland Aragon, di mana akan ada tes selain balapan.
Maverick Vinales tidak mengalami akhir pekan yang mudah di Grand Prix Inggris terakhir. Pembalap Spanyol itu telah menjadi tolok ukur KTM dalam beberapa balapan terakhir, sejak peningkatan dramatisnya setelah Argentina. Tetapi di Silverstone, ia adalah salah satu pembalap mati Govan yang paling kesulitan. Dalam kondisi sulit, artinya dengan cengkeraman rendah, pembalap asli Rossis itu menemukan kelemahan pada motor barunya, RC16, yang belum pernah ia temukan sebelumnya. Dan sejak Jumat, ia tahu bahwa akhir pekan ini akan sulit. Dan begitulah yang terjadi, ia lolos kualifikasi di urutan ke-18 pada grid awal, finish di urutan ke-13 dalam sprint, dan ke-11 dalam balapan panjang hari Minggu. Dengan demikian, Vinales berharap dapat kembali ke jalur yang benar akhir pekan ini dalam balapan kandang barunya, Grand Prix Aragon, di mana selain Grand Prix ke-8 musim ini, tes kolektif kedua tahun 2025 juga akan diadakan pada hari Senin, di mana para pabrikan akan mencoba menguji fitur-fitur baru untuk meningkatkan kemampuan untuk sisa musim ini. Terlepas dari apa yang terjadi di Inggris, pembalap asli Girona itu tidak kehilangan kepercayaan pada KTM dan berpikir bahwa Motorland bisa menjadi trek yang bagus untuknya. Seperti yang diakuinya dalam siaran pers prabalapan tim Tech 3, Silverstone bukanlah akhir pekan terbaik kami musim ini. Kami mengalami beberapa masalah sepanjang Grand Prix, dan kami juga memahami beberapa kelemahan kami dalam kondisi sulit. General Manager Ducati, Luigi Gigi Dall'Igna, mengirim peringatan tegas untuk menganalisis apa yang salah setelah perlahan dominasi mereka memudar di pertengahan MotoGP 2025. MotoGP Inggris 2025 menjadi puncak evaluasi Ducati setelah hampir saja mendapati hasil balapan kacau di sirkuit Silverstone, Inggris. Apabila tidak ada insiden oli tumpah dari motor Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46, yang bertabrakan dengan Aleix Espargaro, Honda HRC, dan red flag dikibarkan, Ducati mungkin akan menelan pil pahit. Pasalnya, sebelum momen tabrakan Morbidelli dan Espargaro itu, Marc Marquez, Ducati Lenovo, dan Alex Marquez, Gresini, sudah jatuh saat baru memasuki putaran-putaran awal. Red flag membuat balapan diulang, memberi kesempatan kedua bagi duo Marquez yang biasanya dominan, untuk kembali beraksi. Namun ternyata, kesempatan kedua itu juga hampir saja musnah saat Ducati kembali kalah dari pabrikan lain. Start pertama dalam balapan yang dipangkas jadi 19 putaran di MotoGP Inggris itu langsung dikuasai Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Quartararo sukses mengasapi para penunggang Ducati Desmo Sedici, melenggang ke posisi terdepan dengan gap waktu sampai menyentuh keunggulan 5 detik. Di belakangnya ada Marco Bezzecchi, Aprilia, yang juga mampu melesat bersaing di depan, padahal dia start dari P10. Kemudian di belakang Bez, ada Johan Zarco, LCR Honda, mereka bertiga unggul di depan duo Marquez dan Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, yang kemudian jatuh di pertengahan balapan. Kalau saja Quartararo tidak apes karena masalah perangkat ketinggian motor dan terpaksa menepi, Ducati bisa gigit jari karena posisi Marc ada di P4 alias gagal tembus podium. Hasil di MotoGP Inggris bukan satu-satunya yang membuat atasan si merah Borgo Panigale melek. Pada MotoGP Prancis 2025 sebelumnya, balapan kacau yang dipermainkan rintik hujan. Pemenangnya ialah Zarco, diikuti Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Kesulitan demi kesulitan yang terasa membuat Ducati mulai dipandang goyah. Gigi Dall'Igna selaku General Manager pun sudah memberikan peringatan tegas pada tim mereka sendiri. Kami memiliki berbagai macam data, dinamika, dan situasi yang perlu kami analisis secara mendalam, kata Dall'Igna. Sementara itu, pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, masih terus mengalami masalah dengan motornya hingga seri balap ke-7 MotoGP 2025. Bagnaia telah diperingatkan bahwa tidak ada perbaikan cepat untuk kesulitannya dengan Ducati 2025. Disebut sebagai motor terbaik di MotoGP, evolusi terbaru dari Ducati yang menguasai segalanya ini muncul dengan masalahnya sendiri musim ini. Pertama, Ducati memilih untuk tidak menggunakan mesin baru yang tidak disukai Bagnaia dan Marc Marquez, sebelum pembalap Italia itu berjuang dengan feel di bagian depan. Pada MotoGP Inggris akhir pekan lalu, masalah itu juga menimpa Marquez untuk pertama kalinya. Bagnaia berbicara setelah sprint race di sirkuit Silverstone, Inggris tentang pertemuan Ducati. Kami berbicara tentang performa kami. Dalam pertemuan dengan Marc, kami mengatakan hal yang kurang lebih sama tentang motor kami, kata Bagnaia. Di trek ini, Alex Marquez membuat perbedaan dengan GP24. Ia melakukan apa yang saya lakukan musim lalu. Musim ini saya tidak bisa melakukannya. Jadi kami hanya mencoba memecahkan masalah kami. Selama sprint race,
Ban belakang saya benar-benar habis, itu sulit. Saya disalip oleh Johann Zarco seperti saat saya di Moto2, itu memalukan. Ketika kami mengerti, kami akan menyelesaikannya. Saya mencoba memberikan yang terbaik, untuk menemukan solusi yang berbeda agar kompetitif,